Ibu Saudara, selamat datang di ibadah online Sitri Kedisah Bekasi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita, amin. Ini harinya Tuhan dan kita akan beribadah. Mari kita bawa pujian penyembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Saya percaya walaupun kita terpisah oleh jarak, kita ada di rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menjamah dan melawat kita. Dan kita juga ada perjamuan kudus hari ini, juga ada firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya yang luar biasa, oleh Pastor Tini Simanjuntak. Kita berharap bahwa kita sungguh-sungguh mendapatkan firman pewahyuan daripada Tuhan yang menjadi kekuatan bagi diri kita. Saya harap Bapak Ibu Saudara semua mencatat kebenaran firman Tuhan sehingga kita bisa merenungkannya kembali di hari yang lain. Bapak Ibu Saudara semua siap untuk menyembah Tuhan? Mari kita siapkan hati kita. Mari berikan sorak-sorak yang termeriah untuk Tuhan kita. We praise you God. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Dialah yang besar, amin. Mari kita puji Tuhan dengan segenap hati. Great is our God. Pelukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa bersukacita memuji Tuhan, sebab hanya Dialah yang besar. Amin. Amin. Pelukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta, menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan bagi sama-sama katakan, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, great is our God. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Hey. Kami rindukan Tuhan,
Engkau yang kami percayai, Raja di atas segala raja. Saat ini hati kami mau menyembah-Mu, menyembah dalam roh dan kebenaran. Sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Sungguh tiada Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lagi dan lagi ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Menyembah-Mu dalam roh kebenaran, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Sungguh tiada Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Hanya
menyembahmu. Angkat tanganmu, katakan. Yes Lord. Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami memandang kepada Yesus. Segalanya. Jiwa kami menyembahmu Tuhan. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran kami menyembahmu. Kami percayakan kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Kami percayakan kuasa dari tubuh dan darah Yesus. Mari siapkan hati kita, roh kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Pengorbanan yang memberikan pengharapan. Segala perbuatannya ajaib. Thank you Lord. besar mulia kasih-Mu. Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Dia memberikan pengharapan. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur pengorbanan-Mu Yesus. Maha mulia karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia. Sekali lagi katakan semua, karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Puji Tuhan, hari ini di minggu pertama di bulan Juli kita perjamuan kudus dan kita bersyukur hari ini meskipun secara online kita perjamuan kudus, Bapak Saudara pasti sudah menyiapkan anggur dan juga roti di rumah masing-masing, dan saya berharap Bapak Saudara siapkan hati untuk menerima roti dan juga kita minum bersama-sama anggur perjamuan kudus hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk di awal bulan ini
kami mau melakukan sakramen perjamuan kudus yang kau perintahkan buat gerejamu sebagai bukti kami mengingat kematian Yesus. Berkati kami semua ketika kami memakan dan minum anggur. Engkau yang memberkati, setiap itu membuat kami bergairah mengikut Tuhan, mempercayai kematian Yesus dan memproklamirkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Berkati kami semuanya, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang kita baca sebelum kita makan dan minum, mari kita baca dari 1 Korintus pasal yang ke-11 dimulai ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Lihat, berkali-kali diingatkan bahwa ketika kita makan roti dan juga minum anggur, perjamuan kudus setiap bulan kita adakan itu untuk menjadi peringatan, mengingat kematian Yesus, mengingat cintanya Tuhan, mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib yang memberikan kemenangan, keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari siapkan anggur dan juga roti yang sudah saudara siapkan di rumah. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Angkat roti di tangan kanan kita dan arahkan mata iman kita kepada Tuhan Yesus. Ini adalah roti yang menjadi lambang tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan. Yesus mengalami sakit yang luar biasa dan itu harus dia lakukan untuk penebusan umat manusia. Setiap orang yang percaya kepada karya salib Kristus diselamatkan. Dan hari ini kami mengingat kematian Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Kami percaya bahwa Yesus Kristus mati untuk menebus hidup kami. Mari Bapak Saudara makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari siapkan anggur yang ada dalam cawan yang sudah kita pegang. Mari kita angkat tinggi-tinggi. Ini adalah anggur yang menjadi lambang darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Oleh darah itu kita mendapatkan pengampunan, penebusan. Dosa-dosa kita diampuni, sakit kita disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh, firman Tuhan katakan. Dan saat ini mari pandang dengan iman, oleh bilur-bilurnya engkau mengalami kesembuhan, engkau mengalami pemulihan. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan
Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu begitu besar, karya-Mu dalam hidup kami begitu sungguh ajaib dan luar biasa. Kalau kami mengingat kematian Yesus, kami mengingat kembali betapa kami telah ditebus dari cara hidup kami yang lama. Kami menjadi ciptaan baru. Dan kami katakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup kami baru, dan kami menjadi umat-Mu. Menjadi seperti Yesus adalah kerinduan kami. Kau berkati kami semua untuk terus tekun mencari wajah-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik. Tanpa terasa kita sudah masuki bulan Juli. Kalau bulan-bulan yang lalu Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Dan saya percaya juga di bulan ini Tuhan Yesus tetap Allah yang setia. Dia yang akan memberkati kita sepanjang bulan ini. Dan kita memasuki bulan Juli, bulan yang luar biasa. Di bulan ini tema khusus kita adalah wisdom, hikmat. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara mempersiapkan hati dalam tema ini. Di tengah-tengah pandemi saat ini kita butuh hikmat Tuhan. Di tengah-tengah krisis yang terjadi kita butuh hikmat dari Tuhan. Kita butuh iman, tapi kita juga butuh hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami mau menangkap kebenaran yang menjadi isi hati Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Kami akan mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengajar kami untuk mengerti dan mengaplikasikan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, setiap kita membutuhkan hikmat Tuhan. Orang tua membutuhkan hikmat, suami membutuhkan hikmat, dalam pekerjaan kita membutuhkan hikmat. Hikmat itu saya katakan skill for living. Kemampuan kita untuk mengatasi setiap persoalan dalam menjalani hidup kita. Hikmat itu kemampuan kita untuk bisa menimbang perkara, membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hikmat tidak sama dengan pengetahuan, dan pengetahuan bukanlah hikmat. Ada begitu banyak orang yang berpikir bahwa ketika dia sudah sekolah tinggi, mendapatkan nilai akademisi, melewati akademisi dari tingkat yang satu dan level yang lebih tinggi, disebut orang berhikmat. Belum tentu. Karena pengetahuan bukanlah hikmat. Ya, pengetahuan itu bukanlah hikmat. Orang-orang yang berhikmat adalah orang-orang yang sungguh tahu mempergunakan pengetahuannya. Jadi saya gambarkan seperti ini. Kalau pengetahuan itu adalah sebuah kapal, maka hikmat adalah kompasnya, arah tujuannya. Jadi pengetahuan yang tidak dipergunakan itu bukan hikmat. Saudara harus mengerti bahwa hikmat adalah tahu menggunakan apa yang dia tahu dan bisa memanfaatkan apa yang dia miliki. Jadi kita perlu hikmat. Oleh karena itu di bulan ini kita akan bicara hikmat, dan pastikan Bapak Saudara boleh mengerti dan memahami setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan. Ada ayat firman Tuhan yang kita baca, Amsal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Amsal menyebut berbahagialah orang yang mendapat hikmat.
ketika kita mendapatkan hikmat, kita disebut berbahagia. Bahkan keuntungan mendapat hikmat itu melebihi keuntungan mendapatkan perak emas. Dan setiap orang yang mendapatkan hikmat, dia akan bisa mengelola hidupnya. Saya katakan tadi bahwa hikmat adalah skill for living. Ya, kitab Ayub, Amsal, dan Pengkhotbah merupakan kitab hikmat. Jadi bukan hanya Amsal yang merupakan kitab hikmat, tapi Ayub, Amsal, Pengkhotbah merupakan kitab hikmat. Kitab Amsal dan Pengkhotbah ditulis oleh Salomo. Saudara tahu siapa Salomo? Salomo adalah anak Raja Daud dari Betsheba. Salomo adalah raja ketiga bangsa Israel. Dan dia menuliskan banyak sekali hikmat-hikmat di Amsal dan juga di Pengkhotbah. Amsal mendorong manusia untuk mencari hikmat. Ya, bagaimana di kitab Amsal, Salomo mendorong kita untuk mencari hikmat, menjunjungnya, memperolehnya, mengasihinya. Wow, menghargai hikmat. Saudara, kalau baca kitab Amsal, saudara akan menemukan betapa sangat pentingnya hikmat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Raja Salomo adalah raja yang memiliki hikmat yang luar biasa, bukan hanya dikenal di Israel, tapi juga di bangsa-bangsa sejamannya. Mari kita baca di 1 Raja-Raja 2, ayat yang ke 1 Raja-Raja 3, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-14. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Wow, luar biasa perjumpaan Salomo dengan Tuhan. Kita dengar tadi, kita sudah baca tadi, bahwa Tuhan bertanya kepada Salomo, dan yang diminta Salomo itu apa? Hikmat. Dia gak minta kekayaan, dia gak minta umur panjang, dia gak minta kemenangan atas musuh-musuhnya. Tapi ketika dia meminta hikmat, maka dia mendapatkan paket lengkap, Bapak Ibu Saudara. Dia mendapatkan apa? Kekayaan diberikan kepada Salomo. Dia mendapatkan umur panjang dan juga apa? Dia mendapatkan kemenangan atas musuh-musuhnya. Dan Alkitab tadi mencatat bahwa
tidak ada orang yang berhikmat seperti Salomo pada masa itu, bahkan untuk waktu yang akan datang. Jadi kita tidak ada hikmat kita yang melebihi hikmat Salomo ya. Tapi kita bersyukur bahwa Allah yang sama yang disembah oleh Salomo adalah Allah yang sama dengan Allah yang kita sembah saat ini. Kita minta hikmat kepada Tuhan, Dia bisa berikan hikmat kepada kita. Nah, Salomo tahu bahwa hikmat lebih penting dari kekayaan, maka dia gak minta kekayaan. Salomo tahu bahwa hidup dengan usia yang panjang akan menjadi percuma kalau dilalui dengan kebodohan. Salomo tahu bahwa kemenangan perang sekalipun tidak akan bermanfaat jika tidak dimanfaatkan dengan cara yang berhikmat. Nah, hari ini saya mau bagikan 3 pelajaran tentang hikmat yang saya pelajari dan saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Nah, ini yang mendasari permulaan hikmat. Dasarnya dulu yang kita tahu bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Amsal 9 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Mazmur 111 ayat yang 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Wah, Alkitab sudah mencatat, saya katakan tadi bahwa kitab Amsal ditulis oleh Salomo. Dan berkali-kali Salomo mengatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ini menjadi hal yang penting, yang mendasari. Hal yang pertama, kalau kita mau mendapatkan hikmat, miliki roh yang takut akan Tuhan. Mendasar sekali pengetahuan ini. Tanpa takut akan Tuhan, tanpa pengenalan akan Tuhan, kita gak akan bisa memiliki hikmat dari Tuhan. Hikmat dari dunia ada. Ada hikmat dunia, ada hikmat manusia. Tapi yang Alkitab katakan, Alkitab yang memberikan janji Tuhan kepada Salomo tadi yang sudah kita baca, itu bukan hikmat manusia, tapi hikmat dari Tuhan yang bersumber dari Tuhan. Dan itulah harusnya yang kita mau dapatkan juga, hikmat dari Tuhan. Dan untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan, permulaannya adalah takut akan Tuhan. Saya suka di kitab Amsal kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat 10 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ditulis begini: untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Jika engkau mengenal yang Maha Suci, engkau akan mendapat pengertian. Wow. Jadi semua orang pengen mau disebut bijaksana. Wah, bijaksana sekali ya Bapak ini. Wah, nasihat Ibu ini bijaksana sekali. Ternyata setiap kita ingin disebut bijaksana. Tapi firman Tuhan katakan tadi apa? Untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Jadi bukan hanya takut kepada Tuhan, tapi hormat, menghormati Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana sikap saudara ketika saudara meskipun beribadah di rumah? Apakah saudara menghormati Tuhan? Bagaimana sikap saudara meskipun saudara tanpa dilihat orang lain dalam beribadah? Bagaimana sikap saudara ketika beribadah? Saya mau mendorong Bapak Saudara untuk tetap menghormati Tuhan di rumah masing-masing dengan cara beribadah yang seperti yang Tuhan kehendaki, dengan hormat dan takut akan Tuhan. Ini penting Bapak Saudara. Hikmat bermula dari takut akan Tuhan. Karena hikmat adalah roh. Hal-hal rohani itu gak bisa dibeli, dibayar. Berapapun hal-hal rohani saudara gak bisa bayar, gak usah beli. Sebanyak apapun uangmu, kau gak bisa membeli perkara-perkara rohani. Hikmat hanya bisa diminta daripada Tuhan. Saya katakan tadi, hikmat itu adalah roh
Hikmat adalah roh, hal yang rohani ini gak bisa dibeli. Saudara gak bisa beli hikmat. Jadi pertama, permulaan hikmat adalah miliki roh yang takut akan Tuhan. Salomo meminta hikmat karena dia takut akan Tuhan. Dia belum berpengalaman memimpin bangsa Israel. Karena itu dia gak punya gambaran kalau aku banyak uang aku bisa memimpin bangsa ini. Bukan. Dia tahu bahwa dia belum berpengalaman. Dia butuh hikmat untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat, untuk menghakimi bangsa Israel, umat yang banyak itu. Dan dia harus memiliki hikmat. Nah, saat ini di tengah-tengah situasi yang sulit ini, krisis yang terjadi ini, mari tetap pelihara roh yang takut akan Tuhan. Ketika kita memiliki tetap di on the tracknya, takut akan Tuhan, saya percaya Dia akan menuntun kita. Dia akan menolong kita, menuntun setiap jalan kita. Kita akan memiliki hikmat dari Tuhan untuk mengelola keuangan kita. Kita akan memiliki hikmat Tuhan untuk membuat kreativitas untuk menghasilkan uang meski di tengah krisis sekalipun. Saya mendengarkan ada begitu banyak kesaksian-kesaksian dari sahabat, teman yang di tengah-tengah krisis saat ini, ketika mereka datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan minta kekuatan dari Tuhan, Tuhan berikan hikmat untuk membuat yang gak pernah masak jadi masak dan belajar dari YouTube. Bahkan dari situ dia bisa menjual makanan dan menghasilkan uang. Ada income dari situ, ya. Tapi ada juga orang di tengah-tengah krisis ini yang curhat ke saya, yang cerita bahwa wah udah stres, bingung, saya kayaknya nggak dapat hikmat mau lakukan apapun. Saya menuntun miliki roh takut akan Tuhan. Bagaimana orang yang memiliki roh takut akan Tuhan? Dia pasti datang untuk mengenal Tuhan. Dia pasti datang untuk berdoa. Dia punya waktu untuk berdoa. Nah, orang yang berhikmat di tengah-tengah situasi sulit sekalipun, karena dia memiliki roh yang takut akan Tuhan, dia tetap akan menghadapinya dengan ketenangan. Dan ketika dia tenang, dia bisa berdoa. Dan Tuhan berikan hikmat. Mendengar dari surga itu lebih baik daripada mendengar banyak sekali hal-hal yang buruk di sekitar kita. Di masa ini saya berdoa supaya saudara bisa melewati krisis ini dengan hikmat dari Tuhan. Yang kedua adalah hikmat itu menghargai perkara rohani daripada perkara jasmani. Saudara, perkara rohani ini yang paling penting. Saya selalu mengingatkan krisis ini dialami banyak orang. Semua orang mengalami krisis. Tapi di krisis inilah orang itu akan kelihatan seperti apa. Apakah krisis ini akan menghanguskan dia, membuat dia kehilangan cinta akan Tuhan, membuat dia jauh dari Tuhan, membuat dia tidak lagi bergairah untuk melayani Tuhan, membuat dia suam. Apakah krisis ini akan membuat itu? Atau sebaliknya, krisis ini akan membuat dia semakin tekun mencari Tuhan dan tekun memelihara hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Dan ketika saudara di tengah krisis ini sekalipun, saudara tahu mana yang mengejar yang jasmani maupun yang rohani, apa yang paling penting, apa yang berdampak pada kekekalan. Saudara, uang yang banyak itu bisa hilang seketika, itu gak berdampak kepada kekekalan. Jadi ketika kau punya uang yang banyak, kau dipuji orang, gak berdampak pada kekekalan. Tapi ketika engkau diberkati oleh Tuhan dan engkau akhirnya punya hati untuk membantu orang lain, itu sangat berdampak pada kekekalan. Ketika saudara mempunyai waktu untuk mencari Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan setiap hari, saudara tahu apa yang paling berdampak dalam hidupmu. Engkau menghargai perkara rohani daripada perkara jasmani. Saudara, ada orang yang begitu sibuknya dengan keadaan, dengan setiap hari aktivitasnya untuk perkara jasmani. Tidak ada lagi waktu untuk baca firman, tidak ada lagi waktu untuk berdoa. Saya sibuk, Tuhan tolong ngerti saya. Itu bukan hikmat. Hikmat menghargai perkara rohani lebih daripada jasmani. Saya bukan berkata bahwa saudara gak perlu bekerja atau mencari uang. Perlu. Saudara harus hidup, saudara harus kasih anak istri makan.
Tapi apa prioritasmu? Apakah itu menggeser perkara-perkara yang rohani? Karena urusan itu menjadi perkara rohani tidak lagi engkau lakukan. Saya suka dengan Efesus, firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus di Efesus pasal yang pertama ayat 17-19, demikian firman Tuhan. Paulus berdoa dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, ini yang penting. Paulus berdoa dia supaya Roh Kudus memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saya percaya Bapak Saudara, ketika saudara memiliki tadi yang pertama roh takut akan Tuhan, saudara akan semakin punya kerinduan untuk mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, mengenal maunya Tuhan. Dan saudara akan memahami betapa luar biasanya karya Tuhan, betapa engkau mengerti akhirnya pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Saudara dan saya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya. Jadi kalau saudara hanya berpikir kepada hal yang sementara, yang jasmani ini, saudara akan bingung, saudara akan kehilangan fokus kepada hal yang berdampak pada kekekalan. Hikmat yang kita miliki adalah hikmat untuk kita punyai, sehingga kita bisa memikirkan perkara-perkara kekekalan. Apa yang dalam dunia ini sementara, Bapak Ibu Saudara. Ada orang bersaksi dia udah punya uang, udah habis semuanya. Karena krisis yang terjadi, dia pikir selama ini saya bekerja capek dan habis dalam berapa bulan. Dia harus jual aset, dia harus lakukan ini, mulai emas dijual, mulai ini dijual semua. Dia berpikir dalam waktu 3 bulan. Apa yang dia kerjakan bertahun-tahun sebelumnya habis seketika, bukan dalam waktu yang bertahun-tahun dulu. Mencarinya bertahun-tahun sebelumnya. Tapi saudara, di krisis ini saya mau Bapak Saudara memiliki hikmat bahwa urusan pekerjaan Tuhan dan juga perkara rohani itu penting yang saudara harus pikirkan saat ini. Ketika saudara memikirkan perkara rohani, maka saudara akan menghargai karya-karya Tuhan dalam hidupmu. Hal yang ketiga, hikmat Allah yang sejati dan sempurna hanya di dalam Kristus. Kita baca dari 1 Korintus 2 ayat 7-8. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Jadi yang ketiga ini, hikmat Allah yang sejati dan sempurna hanya di dalam Kristus. Itu yang Paulus beritakan, itulah yang saya beritakan hari ini, bahwa hikmat Tuhan yang sejati sempurna ketika engkau percaya dalam Kristus. Tidak ada penguasa dalam dunia ini mengenalnya. Betul. Kalau mereka mengenalnya, mereka gak akan menyalibkan Yesus. Hikmat yang diberikan di dalam ketersembunyian. Hikmat Allah menyelamatkan manusia melalui pengorbanan di kayu salib. Kematiannya memberikan kehidupan. Kita bilang, wow, gimana bisa ya? Tapi itulah hikmat Tuhan. Kehinaan untuk akhirnya memberikan kemuliaan bagi orang yang percaya. Ketaatannya di kayu salib untuk menyelamatkan kita yang tidak taat. Kekalahannya ketika dia akhirnya dicemooh, disalib, itu untuk memberikan kita kemenangan. Jadi yang ketiga ini, hikmat yang sejati dan sempurna itu hanya di dalam Kristus. Pengenalanmu dalam Kristus itu adalah hikmat dari Tuhan.
Saudara bisa percaya kepada Yesus, karya Yesus di kayu salib. Tadi kita perjamuan kudus, saudara mengingat kematian Yesus. Saudara punya hikmat dari Tuhan untuk menerima dia. Dan ketika saudara percayai apa yang Yesus lakukan di kayu salib, saudara percaya bahwa hikmat yang sejati, yang sempurna adalah di dalam Kristus Yesus. Hikmat yang diberikan Yesus bagi gerejanya. Hikmat yang membuat kita memahami jalan keselamatan. Ada begitu banyak orang sudah mendengar berita Injil berkali-kali, tidak percaya. Ada begitu banyak orang-orang yang sudah mendengar berita keselamatan di dalam Yesus, mereka tidak terima. Ada begitu banyak juga orang yang sudah percaya, menerima, tapi tidak menghidupi, tidak memiliki hikmat dari Tuhan karena dia tidak mengenal Tuhan. Saya mendorong Bapak Saudara untuk memiliki hikmat dari Tuhan. Saudara harus mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Firman inilah yang membuat engkau mengerti akan setiap kehendak Tuhan. Saudara akan tahu bahwa tadi saya katakan bahwa hikmat adalah skill for living, kemampuanmu dalam kehidupan, menjalani kehidupan. Nah, ketika saudara punya tuntunan yaitu firman yang akan menuntunmu, menolongmu untuk berjalan dalam kehidupan sesulit apapun, hikmat Tuhan dari firman. Jadi saya katakan orang yang tidak mau baca firman adalah orang yang gak butuh hikmat. Tapi orang ini pasti gak mau dibilang orang bodoh. Kalau saudara baca di kitab Amsal, Salomo selalu membandingkan atau membuat perbandingan orang berhikmat sama orang bodoh, orang yang berhikmat sama orang yang bebal. Gak ada orang yang mau disebut bodoh, gak ada orang yang mau disebut bebal. Semua mau disebut bijaksana, tapi tidak mau baca firman, tapi tidak menjadikan firman sebagai tuntunannya. Saudara akan menyebut dirimu atau orang menyebut dirimu bijaksana ketika kau memiliki tuntunan dari firman. Saya mendorong Bapak Saudara, bukan hanya keinginan atau ketidaksukaan dibilang orang bodoh, tapi saudara mau disebut orang berhikmat ketika saudara jadikan firman Tuhan pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan-jalanmu. Mari aplikasikan firman Tuhan ini. Hikmat, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat adalah tahu perkara rohani, mana perkara rohani dan mana perkara jasmani. Hikmat yang tertinggi yang sempurna adalah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau saudara dalam ketiga pelajaran yang saya renungkan ini, saya pelajari bahwa hanya orang-orang yang mau datang mencari hikmat dari Tuhanlah yang akan bisa mengelola kehidupannya di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Saya berdoa Bapak Saudara akan mengalami kemenangan melewati krisis ini. Kemarin saya mendengar bagaimana Presiden Jokowi mengingatkan kepada para menteri dan pemimpin-pemimpin negara. Ini masa-masa krisis. Ini gak normal, ini benar-benar krisis. Pemimpin bangsa kita katakan ini krisis. Jadi kita harus menanganinya dengan lebih bekerja, lebih keras lagi. Saudara, kalau di tengah-tengah krisis ini dan Tuhan ingatkan kepada kita miliki hikmat dari Tuhan, saya katakan di tengah ini hal yang sangat penting yang gereja Tuhan harus miliki. Miliki hikmat dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan di tengah-tengah krisis ini. Ini bukan masa-masa normal seperti biasa. Saya berdoa saudara, meskipun saudara nggak beribadah di gereja, saudara secara personal harus membangun dirimu untuk sungguh-sungguh takut akan Tuhan, untuk sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan. Saya berdoa saudara mengalami cinta mula-mula di masa-masa sulit sekalipun. Saudara, kalau saudara membutuhkan dukungan doa, kalau saudara membutuhkan pertolongan, tolong doakan saya. Saudara bisa telepon orang lain, orang-orang yang kau percayai. Dalam seminggu ini ada begitu banyak orang mulai chat saya dan minta saya doakan. Dan saya berdoa, saya cerita bagaimana
masalah yang dihadapi di tengah-tengah keluarga menghadapi pandemi ini. Saya bilang hanya lewat kekuatan dari Tuhan kita melewatinya. Gak bisa dengan kekuatan daging kita. Jadi saya berharap krisis ini, kesulitan ini tidak akan menghanguskanmu, membuatmu makin jauh dari Tuhan. Karena kau punya hikmat dari Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Engkau mengingatkan kami di bulan ini akan hikmat. Sehingga kami boleh memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan kami di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Bapakku berdoa buat semua umat-Mu yang mendengarkan dan menyaksikan ibadah online ini. Hamba-Mu selesai berbicara. Roh Kudus akan menolong kami untuk mengerti. Kami memikir roh yang takut akan Tuhan. Kami minta hikmat dari Tuhan. Kalau Salomo dalam kemegahannya berseru kepada Tuhan untuk meminta hikmat, saat ini kami meminta kepadamu Bapa, berikan kami hikmat untuk kami bisa mengelola kehidupan kami, agar kami bisa mengelola keuangan kami, agar kami bisa berjalan dengan iman kami. Kami tahu ini tidak mudah, oleh karena itu kami sungguh-sungguh mau bergantung kepadamu dan mengandalkan Engkau. Tolong kami Tuhan, supaya kami memahami bahwa hikmat adalah perkara rohani, lebih penting daripada perkara jasmani. Ketika kami mengejar Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami melewati beban berat dan tantangan berat sekalipun. Dan kami bersyukur kami memiliki hikmat yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang menjadi Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini. Biarlah di sepanjang bulan ini firman Tuhan, hikmat Tuhan akan diberitakan kepada jemaat Sitri Kenisa Bekasi. Biarlah kami semua belajar akan firman Tuhan. Kau berkati semua umat-Mu. Dan ketika mereka mengalami pergumulan dan saat mereka mengalami kelemahan, Engkau yang berikan kekuatan yang baru. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dimanapun umat Tuhan berada. Mari semua Engkau dimanapun kau berada, angkat tanganmu, berseru kepada Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, tangan Tuhan yang ajaib akan memberkati engkau. Dia akan memberikan hikmat kepadamu. Sebagai orang tua, engkau akan memiliki hikmat untuk mengajar anak-anakmu. Sebagai suami, engkau akan memiliki hikmat untuk menasehati istrimu. Sebagai orang tua, engkau akan punya hikmat untuk mengajar anak-anakmu kebenaran firman Tuhan. Sebagai karyawan, engkau akan punya hikmat untuk menjalani pekerjaanmu setiap hari. Kami berdoa Engkau yang menyertai semua umat-Mu. Pada saat mereka lemah, mereka mengandalkan Engkau Tuhan. Aku berdoa tangan kemurahan-Mu menyertai. Berkati bangsa ini, berkati Indonesia. Di masa-masa krisis ini kami terus berdoa memberkati Presiden kami Jokowi. Semua pemimpin-pemimpin tinggi bangsa kami, tolong mereka bersatu hati untuk melakukan pekerjaannya, untuk memikirkan penduduk Indonesia 267 juta penduduk Indonesia saat ini yang sedang menghadapi krisis. Engkau yang menolong bangsa ini melewatinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kita akhiri ibadah ini dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, cinta kasih Tuhan Yesus yang akan menolongmu setiap hari bergantung kepadanya. Roh Kudus akan memimpin setiap jalan-jalan hidupmu. Damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal manusia akan memenuhi hati dan pikiranmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Biarlah setiap orang yang percaya akan firman ini diberkati dan terus percaya janji-janjimu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita diberkati lewat ibadah hari ini. Amin. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan sebelum kita akhir ibadah kita. Ada kuasa dalam nama Yesus. Yes.
kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Satu nama yang kami percayai, yang olehnya kami diberikan kemenangan, namanya Yesus. Amin. Satu nama yang memberikan kami pengharapan, itu namanya Yesus. Mari sama-sama katakan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di dalam segi surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Let's go. Nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita percaya semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan berbicara tentang hikmat, dan kita percaya bahwa hikmat datang daripada Tuhan. Mari kita terus mengejar perkenanan Tuhan supaya kita mendapat hikmat daripada Tuhan. Amin. Kita juga mau memberikan persembahan. Ada rekening yang disediakan dan kita bisa menabur di ladangnya Tuhan dengan mentransfer persembahan kepada rekening yang tersedia. Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap terkoneksi satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain dengan boleh aktif di WhatsApp grup C3 Kenisa Bekasi. Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita masih beribadah online dan kita boleh beribadah tepat pukul jam 10 pagi dan juga ibadah King Kids jam 11.15 siang. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sangat memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.